Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, karena syafaatnya kita masih berada di hari ini. Di sini saya akan coba menyampaikan diseminasi rencana tindak lanjut yang saya buat dari PKG PJOK kemarin pelatihan. Di sini saya membuat judul program atau kegiatannya Jusasi, Jumat Sehat dan Bersih. Ini kita lakukan di sekolah kita, Pak. Karena sekolah kita kan sudah mempunyai komunitas belajar yang sudah kita buat, namanya Ngopi Pemudik. Artinya ngobrol inspiratif peningkatan mutu pendidikan SD Negeri 6 Metro Tinggi. Oke, next. Latar belakang Jusasi ini merupakan kegiatan kokurikuler, maksudnya di luar intrakurikuler. Program ini dibuat karena peserta didik di sekolah kita kurang memahami tentang makna sehat dan kebersihan untuk diri sendiri dan sekitar. Program Jusasi dibuat untuk menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan peserta didik yang sehat, baik secara fisik maupun mental. Hasil survei yang saya lakukan ditemukan beberapa kondisi anak-anak kita di mana kurang aktifnya peran peserta didik kita dalam mengikuti penataan lingkungan sekolah dan kegiatan rutin sekolah, yaitu Jusasi. Maksudnya anak-anak ini belum mempunyai kesadaran dalam kebersihan, misalnya untuk membuang sampah pada tempatnya. Mungkin ada 1-2 murid kita yang masih belum melakukan itu, yang dimana perilaku hidup sehat yang mencakup kegiatan senam, budaya hidup sehat dan kebersihan diri dan lingkungan sekitar yang masih sangat minim. Oleh karena itu, pembelajaran PJOK saya kaitkan untuk memotivasi peserta didik dengan program ini, yaitu Jusasi. Tujuan program: visi, menciptakan pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik dengan mendukung suara, pilihan, dan kepemilikan. Jadi suara itu kita tidak hanya membuat program saja, tapi kita memberikan kesempatan ke anak untuk memberikan suaranya, pilihannya, dan kepemilikan itu pilihan yang telah dipilih oleh anak masing-masing dari suaranya itu tersebut. Tujuannya memfasilitasi pembelajaran PJOK yang terpusat pada peserta didik dengan menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan peserta didik yang sehat baik secara fisik maupun mental, dan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kebiasaan hidup sehat dan bersih di kalangan peserta didik. Jadi tujuan programnya ini anak-anak nanti bisa mempunyai pola hidup sehat atau perilaku hidup sehat untuk sehari-hari sampai nanti di kemudian hari nanti dewasa atau sampai punya anak. Oke, next. Capaian langkah dan hasil. Peserta didik diharapkan dapat memiliki kesadaran terhadap budaya sehat dengan kegiatan senam bersama. Peserta didik diharapkan dapat memiliki kesadaran terhadap budaya sehat dengan kegiatan konsumsi makanan sehat. Yang ketiga, peserta didik diharapkan dapat memiliki kesadaran terhadap budaya hidup bersih dan kegiatan aksi bersih-bersih lingkungan sekolah. Untuk poin 1, kegiatan senam bersama nanti kita adakan setiap Jumat. Yang kedua, mengkonsumsi makanan sehat. Kita biasakan nanti anak-anak membawa bekal yang isinya adalah makanan sehat. Jadi kita hindari untuk mie goreng,
makanan cepat saji lainnya seperti sosis dan lain-lain. Oke, next. Langkah-langkah. Yang pertama, peserta didik dikumpulkan di lapangan untuk melakukan senam bersama nanti di hari Jumat pagi dengan acuan membuat jurnal kesehatan harian bergambar, membantu peserta didik mengenali kebiasaan diri dan kebutuhan tubuh mereka. Jadi nanti anak-anak gak cuma senam, mereka harus membuat jurnal kesehatan harian bergambar. Yang kedua, peserta didik dikumpulkan di kelas masing-masing di hari Jumat pagi setelah senamnya ya, untuk melaksanakan makan bersama, makan bekal bersama dengan acuan menyusun menu sehat dan mengeksplorasi olahan buah dan sayur. Fokusnya adalah pada pembiasaan makan sehat sejak dini. Jadi kita membiasakan anak itu dari kelas 1, kalaupun nanti yang kelas 5 belum biasa untuk makanan sehat, kita berikan cara menyusun bagaimana mengeksplorasi makanan sehat itu, biar nanti sejak dini ini, sejak SD, anak-anak bisa membiasakan diri untuk makanan sehat. Yang ketiga, peserta didik melakukan kegiatan piket dan waktu khusus di Jumat pagi. Piketnya yaitu membersihkan lingkungan kelas, sekitar sekolah, dan membudayakan membuang sampah pada tempatnya. Oke, hasil yang diharapkan dari program ini, peserta didik dapat tumbuh dan berkembang sehat jiwa dan raga, serta memiliki akhlak yang baik terhadap diri sendiri dan lingkungan. Di sini ada foto, ini foto kelas saya, kelompok saya di pelatihan PKG BJOK. Yang di tengah itu Pak Fasilnya, namanya Kak Feby, dosen dari Jogja kalau nggak salah. Oke, lanjut. Struktur program dan mitra. Di sini ada 3. Yang pertama, target. Jusasi ini adalah program kokurikuler. Target siswanya itu semua peserta didik dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang terdapat di SD kita, SD Negeri 6 Metro Timur. Pelaksanaannya, nanti ini kegiatan ini direncanakan dimulai pada bulan September. Pembiasaannya senam pagi, makan sehat, lalu bersih-bersih. Setiap hari Jumat jam 7 sampai 8.30 diusahakan nanti dari senam, makan, dan bersih-bersihnya selesai dan dilanjutkan oleh pelajaran di kelas masing-masing. Mitra yang dilibatkan dalam program Jusasi yaitu komunitas belajar sekolah kita, Ngopi Pemudik tadi, kepala sekolah sebagai penanggung jawab, saya guru PJOK sebagai fasilitator. Selanjutnya guru kelas dan guru mapel lain sebagai peserta seminar, peserta didik sebagai pelaku kegiatan. Jadi nanti kita membantu peserta didik untuk melaksanakan kegiatannya nanti. Kapasitas atau aset sekolah ini yang kita miliki. Manusia, aset manusia. Model manusia meliputi kepala sekolah, guru, dan peserta didik yang mendukung kegiatan Jusasi. Finansial, modal finansial mungkin nanti kita dibantu meliputi dana BOS, komite dari luar, peserta didik untuk keperluan yang akan dilaksanakan untuk Jusasi. Aset fisik, modal fisik berupa lapangan. Jadi nanti kita di lapangan untuk senam, ruang belajar, dan perlengkapan yang lain seperti sound system, speaker untuk mendukung terlaksananya program Jusasi. Aset sosial meliputi kerjasama serta hubungan baik antara warga sekolah dan melaksanakan program Jusasi. Khusus yang aset sosial ini itu
itu kita harus mempunyai hubungan baik sosial terhadap warga sekitar sekolah. Mungkin di sini kita bisa yang paling dekat ke orang tua atau walinya. Oke, next. Rencana evaluasi. Setiap program sekolah pasti ada rencana evaluasi dan hasilnya akan dijadikan tolak ukur untuk kegiatan selanjutnya. Oleh karena itu, rencana evaluasi akan dilakukan untuk program JUSASI. Yang pertama, rencana evaluasi yang akan dilakukan dengan pengamatan langsung, membuat jurnal harian dan kampanye lingkungan sekolah agar memastikan berjalannya program JUSASI terhadap peserta didik. Yang kedua, bekerja sama dengan guru melakukan refleksi kepada peserta didik, lalu mendiskusikan apa yang mereka pelajari dan bagaimana mereka bisa menjaga kebersihan dan kesehatan. Jadi nanti setelah mereka melakukan, kita evaluasi. Kemudian hasil diskusi akan didiskusikan bersama komunitas belajar untuk tindak lanjut. Nah, maksudnya hasil diskusi dari refleksi anak-anak nanti kita diskusikan untuk tindak lanjut selanjutnya. Bulan ke depan atau selanjutnya kita akan membuat program yang lebih baik lagi atau bagaimana nanti bisa setelah diskusi itu. Kemungkinan tantangan. Di sini ada banyak saya tulis tantangan. Kemungkinan nanti anak-anak peserta didik ini tidak aktif dalam kegiatan kesehatan dan kebersihan ini. Yang kedua, mungkin guru juga belum bisa diajak kerjasama untuk melaksanakan program JUSASI. Keterbatasan waktu dan jadwal sekolah, kurangnya konsisten pelaksanaan program JUSASI yang mengharuskan bekerjasama dengan pengawasan yang baik dari guru dan peserta didik. Ini konsistensi ini maksudnya adalah konsisten, jadi kita nggak melaksanakannya cuma sehari dua hari. Kalau bisa seumur hidup selama kita di sekolah ini, kalau bisa juga nanti kita mempunyai program yang lebih baik, kita tetap menjalankan supaya anak-anak itu menjadi sehat juga. Rencana solusi, mencatat perasaan dan tingkat kesehatan harian dengan jurnal bergambar, lalu memulai satu kebiasaan hidup sehat. Yang kedua, membuat jadwal piket rutin khusus untuk kebersihan lingkungan sekolah. Bekerja sama dengan seluruh warga sekolah untuk mendukung program JUSASI. Nanti jadwalnya dibuat tersusun disesuaikan oleh program sekolah. Oke, next. Oke, itu saja yang bisa saya paparkan dari rencana tindak lanjut program JUSASI ini. Sebelum saya tutup, saya buka untuk sesi tanya jawab. Apakah Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Oke, silakan Bu. Baik, terima kasih. Tadi terkait program JUSASI ya Pak? Atau dengan sehat dan bersih. Saya sangat mendukung, itu sangat bagus ya programnya. Jadi di sini saya ingin bertanya Bapak. Jadi kan bagaimana kami sebagai guru kelas itu dalam melaksanakan program ini? Sedangkan itu tadi kan program dari Bapak sebagai guru PJOK ya? Ya, sekarang saya ingin bertanya. Jadi bagaimana kami guru kelas dalam melaksanakan program ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Jadi guru kelas nanti kita akan berkolaborasi. Jadi Bapak Ibu di program ini agar terlaksana dari kelas 1 sampai kelas 6 nanti membantu saya, tapi membantu peserta didik untuk mengkondisikan anak-anak di lapangan, di kelas nanti untuk pembiasaan pola hidup sehatnya. Jadi anak-anak nanti biasa untuk melakukan pola hidup sehat dari program yang kita laksanakan ini, misalnya ya membawa makanan sehat. Gitu. Paham ya Bu ya? Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau menanggapi saran atau bagaimana?
Terima kasih motivasinya Bu. Amin. Semoga kita nanti bisa melaksanakan program ini Jusasi Jumat Sehat dan Bersih di sekolah kita dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Saya rasa kalau tidak ada, saya cukupkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.